Oleh karena Egy Sujana dan Damai Harilubis mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya, Roy Suryo protes dan mengancam akan mempropamkan anggota Polda Metro Jaya yang memberikan SP3. Jadi penyidik harus bilang wow gitu. Cius nih, mie apa? Udah berani dia ngancam-ngancam Polda ya? Siapa the king-nya? Kau kira polisi akan takut? Oh, enggak. Karena yakin kami bahwasannya saat ini Polda Metro Jaya bekerja dengan profesional. Walaupun kami kemarin-kemarin sempat tidak percaya dengan Polda Metro Jaya. Karena apa? Lama kali. Kami semakin yakin ketika kalian ditetapkan jadi tersangka. Dan kami yakin lagi ketika kalian minta gelar perkara khusus. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya Polda bekerja dengan profesional. Ketika apa? Ketika berkas kalian sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Cie, yang di P21. Ya, kita dengarkan ini. Roy Suryo menyatakan akan melaporkan personel Polda Metro Jaya ke Propam Polri setelah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis pada 17 Januari 2026. Dengan terbitnya SP3 tersebut, Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak lagi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy menilai penerbitan SP3 tersebut tidak sah karena tidak disertai penjelasan pertimbangan hukum yang jelas terkait pencabutan status tersangka. Ia juga menyebut, jika penghentian penyidikan dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif, maka hal itu seharusnya dicantumkan secara tertulis dalam dokumen SP3. Selain itu, Roy menyatakan seharusnya terdapat pernyataan tertulis dari Egy Sujana dan Damai Harilubis yang berisi permintaan maaf kepada Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu. Menurut Roy, ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, baru yang mulai berlaku sejak awal Januari 2026. Jadi Roy Suryo berpendapat, ya, restoratif justice ini tidak sah oleh karena apa? Tidak ada permintaan maaf tertulis dari Egy Sujana kepada Bapak Joko Widodo. Aku bilang sama kau, sedangkan ngaku minta maaf aja pun Egy Sujana nggak mau. Apalagi kau suruh bikin tertulis. Maksudnya apa? Ternyata ini kawan bukan hanya sekedar sakit hati kepada Jokowi, tapi juga sakit hati kepada Egy Sujana. Dia nggak terima dia ditinggalkan dia. Dan akhirnya biar tahu kalian, kelompok teroris dan kelompok remah-remah TPUA ini yang sudah dibuang Egy Sujana ini, mereka sama-sama menyanyikan lagu Didi Kempot. Pokoke melu sopo, iyo melu koe. Pokoke melu nengendi wae. Oh, wong iki loro ati, mesti loro ati ditinggal ke pemimpin, leader yang mereka anggap sebagai ayah. Dolan kok mangkat dewe, lungo kok dewe. Loro atine. Biyen janjine pokoke melu. Luar biasa. Nggak disangka ya, ternyata teroris dan juga ya remah-remah dari TPUA ini ternyata mereka ini sahabat ambiar. Sobat ambiar. Bagi yang nggak ngerti sobat ambiar itu adalah kelompok atau fansnya para pencinta Didi Kempot. Ya para kempoters lah, kan begitu. Kan sekarang ini kan sudah kalian tengok kan bagaimana Rizal Fadila mengungkapkan kekecewaannya, bagaimana Kurnia juga mengatakan Rizal Fadila mengatakan Egy Sujana itu pengkhianat.
Ya tidak mengatakan secara eksplisit sih, tapi dia menceritakan kisah-kisah, entah kisah apapun itu. Begitu juga Abdul Ghafur kemarin itu sampai nangis-nangis. Kita harus teruskan perjuangan ini. Semangat perjuangan ini jangan sampai hilang. Nyanyilah pula si Abdul Ghafur kan ini ya kan. Wes samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlenjani janji. Wow, Rizal Fadil sebagai wakil ketua umum dia nyambung lagi. Opo ora eling naliko semono. Kembang wangi jroning dodo. Aduh. Lah, langsung datanglah siapa kan menyambutkan siapa namanya si Egy Sujana. Apa dibilangnya? Ge opo salah awakku iki. Salah opo? Aku ingin menyelamatkan diri sendiri. Nah kalau kalian mau ikut jurang masuk jurang ya monggo. Silahkan monggo. Aku gelem aku ndak mau melu-melu kalian itu masuk jurang, ndak mau. Ora gelem. Oh sebentar dulu Bung. Egy Sujana kan orang Sunda kan Bung? Kok jadi bahasa Jawa? Ya pula ya, biar lebih dramatis aja sih. Aduh. Dan kemarin biar tahu kalian ya. Si Rismon ya, Rismon itu ketika ditanya di televisi ya, bagaimana Bang Rismon menanggapi teman-teman Bang Rismon Egy Sujana dan Hari Damai Hari Lubis, ya saya percaya kalau mereka itu minta maaf. Jadi udah gue bilang sama kalian, apapun yang kalian ceritakan, ya baik versi Eli dan Neti, versi Damai Hari Lubis, versi Egy Sujana, teman-teman kalian gak percaya sama kalian lagi. Kita dengarkan di si Rismon, kasihan aku lihat dia bah. Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Ya maaf. Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ya. Ada saling mendoakan, ya. Terus bahkan ada berangkulan. Wow. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Nah itu dia. Itu loh, ya. Itu dia. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang nggak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan saya akan datang meskipun ada kalimatnya condition kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi ya, saya heran kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya. Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan ini, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi.
Kalau semua nanti RJ kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi mungkin datang, RJ. Enggak, sebentar dulu. Ini dari kalimatmu kayaknya kau mengharapkan ada RJ ya? Mengharapkan sekali ya? Udah putus asa? Jangan kalian bilang Joko Widodo yang panik. Kok jadi selebrasi kalian ya? Tiba bilang, ini adalah kepanikan daripada termul. Jokowi udah panik. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Enggak Dituntaskan di pengadilan. Enggak kecewa. Asalkan Pak Jokowi menjaga take up. Kan kami 7 pasal, bertanggung jawablah. 7 pasal ini datang di pengadilan, ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh. Dengan one condition kalau saya, one condition, meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, aduh udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Sebentar dulu. Kalau selalu kau mengharapkan orang datang, sementara ada kuasa hukumnya, apa gunanya kuasa hukum? Beliau korban. Kecuali kalau tersangka, ya begitu diadili di dalam ruang sidang, nggak datang, yang datang kuasa hukum, itu lucu. Tapi kalau korban sudah ada kuasa hukum, ngapain datang? Nampaknya niat kalian itu memang betul-betul ingin merendahkan Bapak Joko Widodo. Apa kau bilang? Kami sudah siapkan 1000 pertanyaan. Mau 1000 pertanyaan kek? Mau 1.000.000 pertanyaan kek? Mau 100 triliun pertanyaan kek? Ora urus. Sudah diatur di dalam undang-undang ya bahwasanya kalau korban itu tidak harus datang ke persidangan, bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Misalnya, ada suatu tindak pidana, katakanlah tindak pidana percobaan pembunuhan. Tersangka ada 3 orang, korban lagi lagi di rumah sakit, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa datang ke ruang persidangan. Siapa mewakili? Kuasa hukum. Ada pengacaranya, enak kali kau.